Tahun kemarin, saya menyaksikan banyak sekali belasan anak-anak yang sudah hafiz Quran, lalu mereka mau keluar daripada agama Islam. Serius, belasan orang anak-anak, mereka hafiz Quran, ada yang 15, ada yang 30, mau keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena mereka nggak dapat kenapa saya harus beragama Islam. Yang mereka lakukan cuma ngafal doang. Ngafal itu tidak bagian akidah. Bukan berarti ngafal salah, ngafal betul. Anak saya juga ya, saya suruh hafal Quran, gitu maksudnya. Cuman masalahnya adalah mereka tidak dapat bahasan akidah, sehingga mereka nanya. Mereka nanya sama orang tuanya nggak bisa jawab, akhirnya ditemukan pada saya. Apa yang kemudian ditanya pada orang tuanya? Dia nanya, Pah, bapaknya Ustadz, Pah, kenapa Tuhan saya Allah? Kenapa nggak Tuhan saya Yesus aja? Kenapa Nabi saya Muhammad? Kenapa Nabi saya nggak Yesus aja? Itu lebih keren mujizatnya menghidupkan orang mati, lalu kemudian bisa menyembuhkan penyakit lepra, buta, kusta, dan segala macam. Dia pengen kemudian bertanya, apa kata orang tuanya? Kamu kurang ajar pertanyaannya. Nggak boleh nanya begini. Kenapa? Lihat di dalam Al-Quran. Bukannya kamu sudah hafal di dalam Al-Quran. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Ada Yahudi banyak tanya, maka mereka dilaknat oleh Allah. Aku pindah agama dan ini alasan aku memilih Yesus. Halo, nama aku Gazel. Dulu, di agama aku sendiri sering melihat orang beragama tapi penuh dengan kebencian, bahkan atas nama iman mereka sendiri. Aku sampai sempat ilfil dan akhirnya di titik ya udahlah jadi agnostik aja. Tapi jujur, itu agak bikin gak tenang dan ya kosong sih di dalam diri aku. Deep down aku tahu aku tetap butuh Tuhan juga. Tapi yang aneh, aku punya beberapa teman Kristen dan aku lihat ada damai di hidup mereka. Dan dari sana aku mulai mengenal Yesus. Dan satu hal yang akhirnya benar-benar ngebalik cara pandang aku adalah ajaran Yesus tentang kasih. Bahkan dia sampai mati buat dosa kita supaya kita mendapat keselamatan. Dan yang lebih gila lagi, itu semua dikasih gratis. Bukan karena kita layak, tapi karena dia itu kasih. Yesus tetap menemukan aku dan lewat kematiannya di kayu salib, aku dapat pengharapan dan kedamaian yang sejati. Terima kasih. Fajar Pratama. Kristen atau Shalom. Tapi jadi aku Fajar, ada sedikit yang mau sampaikan. Jadi kemarin sebentar, tenang dulu. Ini saya nampaknya lupa ingat. Fajar, ini kamu bukannya yang dulu dari Muslim pindah ke Kristen? Ya, betul. Oke, gimana kabarmu Fajar? Kabar baik Bang, dan aku ada kabar sukacita. Ada satu orang santri yang murtad juga terima Tuhan Yesus malam hari Puji ini. Tuhan. Nah, kita ada mau ngobrol aja Bang Edis ya, kita mau apapun. Jadi aku kebetulan kosnya dia deket sama kantor aku, jadi aku temuin dia dan aku pengen nyampein ke Bang Edis gitu. Mungkin atau mau dites dulu Bang, silakan Bang. Bang, siapa Bang namanya? Oh, nggak usah sebut nama. Nanti ini. Benar dari Muslim? Betul. Berapa tahun jadi orang Islam, Bang? Dari kecil, Kak. Sampai umur berapa, Bang? Sekarang 17 tahun. Oh, baru 17 tahun. Oke. Coba, kalau memang benar-benar dari Muslim nih, bisa nggak kami tahu atau kami dengar nih bacaan-bacaan Quran, bacaan-bacaan sholat, atau apapun yang mengindikasikan bahwa Abang memang benar-benar dari Muslim. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Sah. Cukup. Ya, jadi gimana ini? Apakah sudah dibaptis atau belum, Bang? Sudah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu. Ya, selamat ya, Bang ya. Artinya kalau sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah lambang kematian tubuh yang lama. Jadi ketika dicelupkan ke dalam air, itu tubuh yang lama sudah mati, kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, supaya kita hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Seperti itu. Artinya kita jangan hidup seperti yang dulu Abang contoh. Kalau dulu Abang nyontoh si Anu, Abang berhenti mencontoh dia. Sekarang mencontoh Yesus.
Seperti itu. Ya, jadi maju terus ya. Sip. Jadi Bang Fajar jalan terus ya misinya ya. ya Bang ya. Jadi aku sekalian kerja tadi ketika aku live juga kan. Sekarang juga aku masih belajar ya sama Pastor Jeki juga sedikit-sedikit lah ikut-ikut diskusi gitu. Ya. Dan dia ada DM aku, saya juga santri Bang Murtad. Dan kebetulan kos dia itu nggak jauh dari tempat di mana kantor cabang aku ini sekarang. Jadi aku jumpai, aku lihat dulu. Karena kita kan berhikmat juga Bang ya. Nah, mungkin nanti habis ini setelah habis naik dari Bang Edi sini aku akan buka live dan aku ajak ke studio supaya banyak teman-teman Kristen yang diberkati dengan santri yang sudah murtad ini gitu Bang. Iya. Dan kita pastikan bahwa tahun-tahunnya adalah tahun-tahun penuaian di mana banyak orang murtad dan menerima Yesus. Dia betul santri Bang Edi. Amin. Ya, cuman pesan saya begini ya, Bang Fajar ya. Begini, di dalam Bible itu ada ayat yang bilang begini, orang yang baru bertobat itu jangan diberi mimbar dulu. Artinya begini, orang itu harus dibentuk dulu. Artinya orang-orang yang baru mengenal Tuhan Yesus, ilmunya kan masih sedikit. Begitu. Jadi supaya menerima banyak pengajaran dulu, biar tidak mengajar. Beda kalau di tetangga sebelah. Kalau di tetangga sebelah biasanya kalau ada mualaf langsung dia jadi ngajar gitu. Kalau kita sebaliknya. Mungkin buat teman-teman muslimu yang sekarang masih mencaci, menghina Yesus, mengutuk kekristenan, kamu sebagai santri, saya juga santri yang kita sudah sama-sama santri dan kita terima Yesus, apa pesan kamu? Pesan aku sih satu gitu, ketika memang kalian mau belajar dan mau mencari kebenaran, Anda akan menemukan itu. Kalau Anda berpikir kritis ya, jangan cuma taklid buta, iman buta gitu. Dan satu pesan lagi ya buat orang-orang yang ngakunya Kristen dari awal, ngakunya lulusan teologi, terus juga masuk Islam, malah saya sih lucu ngeliat Anda ya. Capek-capek mahal-mahal sekolah teologi, ujung-ujungnya minum air kencing on. Jangan gitu. Kamu jangan terlalu frontal, nanti didatengin loh. Jangan terlalu. Makanya saya bilang Fajar, gini Fajar, perhatikan keselamatan jiwanya Fajar. Hati-hati Fajar, karena banyak sudun-sudun yang berbahaya loh. Jangan, hati-hati Fajar. Ini mentor. Makanya teman-teman, ini mentor-mentor ini harus teman-teman perhatikan ya. Orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, hati-hati perkataan karena nanti didatangi oleh ini ya. Tenang. Artinya tenang Fajar, harus dikontrol ya seperti itu. Oke, artinya perjuangan aku mumpung naik ya, aku mau sedikit aku ini izin sekali Bang, aku bukan mau pansus bukan atau hal apapun, mumpung naik. Jadi puji Tuhan setelah orang tuaku kemarin sempat bergumul ya, sampai aku dipecat dan lain sebagainya, aku suruh dia nonton Bang Edis dan puji Tuhan Desember ini mungkin sekitar pertengahan dan akhir bulan ini dia akan dibaptis juga Bang orang tuaku. Tuhan. Gitu. Jadi aku suruh nonton Bang Edis, aku suruh nonton Bang Jeki dan yang lain-lain dan puji Tuhan dalam nama Yesus akhir tahun ini satu keluarga menjadi orang Kristen semua. Amin, luar biasa. Dan kita juga doakan dia sekarang masih dibenci orang tuanya, dia dibuang dan kami nggak sengaja berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Jadi nanti doakan supaya saya bisa jadi mentor yang baik dan nanti kita akan berikan masukan, jangan beri kasih alamat kita ke orang yang kita tidak kenal gitu. Dan mungkin ke depan nanti kita akan temukan dia dengan Bang Pendi Aceh, karena saya sudah bertemu juga dengan Bang Pendi Aceh, Bang Edis. Kita akan Natal ini kita akan reunian murtadin rencana. Kita akan reunian murtadin Bang Edis. Kita akan reunian murtadin Bang Edis. tapi istilahnya itu jangan dibikin murtadin harusnya. Orang-orang yang bertobat. Iya. Orang-orang yang bertobat, yang hijrah meninggalkan orang dalam kubur. Jadi aku izin pesan, ini aku udah di kantor ya Bang, aku udah di studio aku, nanti mungkin Bang Edis lanjut terus, habis ini mungkin aku akan buka live, aku akan ngobrol sama dia, kita akan, apa sih kalau podcast itu apa namanya sih, tanya jawab ya, atau gimana? Iya, podcast gitu kan. Ya, podcast Q&A answer. Ya, nah, kebetulan latar belakang kami sama-sama santri ya Bang. Kalau Bang Edis masih ingat saya dulu yang Bang Edis tes itu waktu ditambang dulu. Gitu ya, saya ingat kok. Saya ingat. Gitu. Okay. Ya, semangat terus. Oke, maju terus ya Bang Fajar ya. Tim lapangan juga maju terus. Kita punya pekerjaan masing-masing. Oke.
Bang Edis. Oke, yang penting tetap biblikal ya. Oke, terima kasih. Saya turunkan Bang Fajar dan teman. Karena begini Bang, yang saya rasakan ketika saya meninggalkan Islam, saya jadi memahami bahwa di dalam kekristenan sendiri itu tidak ada yang namanya pengkultusan individu. Beda. Kalau saya kan dulu benar-benar ngalamin tuh gimana caranya, gimana rasanya pengkultusan individu, feodalisme, perbudakan, itu nggak ngalami Bang, saya jujur. Pengkultusan individu gimana tuh maksudnya? Mengkultuskan nabi? Nabi, jelas. Nabi, kiai, ulama, ustadz sendiri. Dikultuskan ya. Iya. Iya, bahkan katanya berkah ya kalau bekas minumannya nanti dapat barokah begitu, kepintarannya nular begitu. Betul. Karena mereka itu pakai rujukan namanya kitab Ta'limul Muta'lim. Di situ ada menjelaskan bagaimana seseorang santri atau pelajar ilmu, alim gitu ya, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan ilmu. Menurut saya itu bohong. Menurut saya itu bohong. Karena nggak ada cerita. Iya, lanjut. Karena nggak ada ceritanya orang minum kiai, minum bekas, menurut saya ini nggak masuk di logika. Minum minuman bekas kiai, cium tangan kiai bulak-balik, ya kan? Terus nyium kaki kiai, gitu dapat berkah, nggak ada. Nah itu. Nggak ada. Nggak Ya, masuk. tetapi kan itu yang diajarkan di pondok-pondok pesantren gitu. Cuman orang-orang di pondok pesantren ini apakah mereka itu kompak tidak tahu atau kompak pura-pura nggak tahu atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari, para tokoh masyarakat, dan khususnya seluruh warga desa yang saya cintai. Saya berada di hadapan kalian hari ini dengan hati yang tulus dan niat yang baik, menyadari betul bahwa berita mengenai keputusan pribadi saya terkait keyakinan agama telah menyebar dan menjadi perbincangan bahkan viral di tengah-tengah kita. Maka dari itu, saya ingin mengklarifikasi secara langsung dan jujur bahwa benar, saat ini saya telah memilih untuk menganut agama Kristen. Keputusan ini adalah murni sebuah pilihan spiritual yang sangat pribadi. Setelah melalui proses perenungan dan pencarian yang panjang di dalam diri saya sendiri, ini adalah urusan hati antara saya dengan Tuhan, dan bukan merupakan ajakan, paksaan, apalagi bentuk penolakan terhadap siapapun atau keyakinan apapun. Saya tumbuh besar dalam lingkungan Islam, dan saya menyimpan rasa hormat yang sangat mendalam terhadap agama Islam, ajaran-ajarannya, serta kepada semua pihak yang memeluknya, termasuk keluarga dan tetangga-tetangga saya. Agama Islam dan ajaran-ajaran yang saya terima sejak kecil akan selalu menjadi bagian dari masa lalu yang saya sangat hargai. Saat ini, saya memilih jalan yang berbeda, yaitu agama Kristen. Dan saya memohon agar pilihan ini dapat dilihat sebagai bentuk bagian dari hak asasi manusia untuk menentukan keyakinan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Saya menyadari bahwa keputusan ini mungkin menimbulkan rasa terkejut, sedih, atau bahkan kekecewaan bagi keluarga saya dan sebagian pihak. Untuk itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pilihan hidup saya ini telah membuat gaduh atau tidak nyaman di tengah masyarakat. Harapan terbesar saya adalah kita semua sebagai sesama warga desa dapat terus hidup berdampingan dalam kedamaian, toleransi, dan saling menghormati. Mari kita jaga kerukunan yang telah terjalin. Perbedaan keyakinan tidak boleh menghalangi kita untuk tetap menjadi tetangga, saudara, dan anggota masyarakat yang saling tolong-menolong. Saya berkomitmen untuk tetap menjadi warga desa yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan menghormati setiap individu tanpa memandang latar belakang agama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan menjaga kita semua dalam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Salam damai. Hati-hati, tahun kemarin, saya menyaksikan banyak sekali belasan anak-anak yang sudah hafiz Quran, lalu mereka mau keluar daripada agama Islam. Serius, belasan orang anak-anak, mereka hafiz Quran, ada yang 15, ada yang 30, mau keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena mereka nggak dapat kenapa saya harus beragama Islam. Yang mereka lakukan cuma ngafal doang. Ngafal itu tidak bagian akidah. Bukan berarti ngafal salah, ngafal betul. Anak saya juga ya, saya suruh hafal Quran, gitu maksudnya. Cuman masalahnya adalah mereka tidak dapat bahasan akidah, sehingga mereka nanya. Mereka nanya sama orang tuanya nggak bisa jawab, akhirnya ditemukan pada saya. Apa yang kemudian ditanya pada orang tuanya? Dia nanya, Pah, bapaknya Ustadz, Pah, kenapa Tuhan saya Allah? Kenapa nggak Tuhan saya Yesus aja? Kenapa Nabi saya Muhammad? Kenapa Nabi saya nggak Yesus aja? Itu lebih keren mujizatnya menghidupkan orang mati, lalu kemudian bisa menyembuhkan penyakit lepra, buta, kusta, dan segala macam. Dia pengen kemudian bertanya. Apa kata orang tuanya? Kamu kurang ajar pertanyaannya. Nggak boleh nanya begini. Kenapa? Lihat di dalam Al-Quran. Bukannya kamu sudah hafal di dalam Al-Quran. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Ada Yahudi banyak tanya, maka mereka dilaknat oleh Allah. Saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita yang dulunya mereka adalah non-Kristen. Namun, tanpa dipaksa, mereka memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara, mereka menjadi pengikut Yesus bukan karena mereka disogok uang, bukan karena mereka disogok beras, bukan karena mereka disogok Indomie, dan lain-lain sebagainya. Namun, mereka tulus memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Karena mereka sadar bahwa hanya di dalam Yesuslah mereka temukan kedamaian yang sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa dialah Shalom. Shalom artinya damai. Dialah Raja Shalom itu sendiri. Dan orang-orang yang mau merasakan damai dalam kehidupannya, maka orang tersebut haruslah datang kepada Raja Shalom itu sendiri. Saudara, sangat luar biasa kesaksian mereka ini. Tentu banyak kawan-kawan atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka tidak setuju dengan pendapat, tidak setuju dengan apa yang telah mereka putuskan, yaitu menjadi pengikut Yesus. Namun, Alkitab katakan bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu untuk menetapkan kamu agar kamu berbuah dan buahmu itu lebat. Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya pasti akan memiliki buah di dalam dirinya, pasti akan memiliki damai dalam kehidupannya. Itulah yang mereka rasakan. Jadi setiap kali kita datang di hadiratnya, maka akan ada damai dan pasti akan ada perubahan dalam kehidupan orang-orang tersebut. Makanya tidak heran kita melihat seperti tokoh-tokoh di Alkitab, seperti orang-orang hebat yang kita tonton, yaitu di media-media sosial. Mereka yang tadinya ya non-Kristen, mereka adalah orang-orang terkenal, orang-orang hebat sebelum mereka menjadi pengikut Yesus. Namun karena mereka melihat Yesus lebih besar dari segalanya, mengikut Yesus adalah suatu kepastian, maka mereka putuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Memang mereka dianiaya, memang mereka diejek, tapi ada firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kalau oleh karena Dia kita dicela, dianiaya, maka upah kita akan besar di surga. Itulah janji tentu yang membuat banyak orang-orang yang meninggalkan kepercayaannya sebelumnya dan memilih menjadi pengikut Yesus, walau mereka mengalami tantangan, walau mereka mengalami cobaan, namun mereka tetap maju di dalam Yesus itu sendiri. Kenapa, saudara? Karena kita sadar kita adalah orang yang tidak sempurna. Karena itu setiap hari kita butuh pribadinya yang mampu mengubahkan kita, membawa kita semua kepada kesempurnaan. Saudara, saya berharap video yang saya bagikan mau memberkati kita serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.